Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita akan sedikit berbeda. Bisa kita lihat, ini gue lagi di desktop. Kenapa? Karena gue pengen ngebuat video tentang rekomendasi kalian HP di range 3-5 jutaan, all-rounder dan gaming phone. Kenapa gue buat video ini? Karena gue ngelihat akhir-akhir ini harga HP, terutama HP baru ya, it's been really expensive. Jadi gue pikir kayaknya HP bekas lebih oke deh. Jadi ini dia video rekomendasi HP bekas di range harga 3-5 juta. Kita bakal browsing aja di sini, gue nggak bakal banyak cut-cut editing gitu. Kita bakal browsing aja kita bakal browsing aja gimana HP-HP yang bagus dan yang udah pernah gue review juga, dan kita bisa lihat juga cuplikannya di review gue. Nanti kita bakal lihat juga di situ. Tapi ya, ini lebih kayak ke semi-small podcast mungkin ya. Jadi, yang pertama kita langsung aja masuk. Kita buka aja Brave browser gue. Dan di channel gue seperti biasa. Dan yang gue mau bahas pertama, kita selang-seling aja. Atau gue nggak bakal pakai order ya. Nggak bakal gaming phone dulu, all-rounder dulu. Gue bakal langsung bilang aja. Jadi ada 6 HP di video ini. Kalian bisa langsung skip aja untuk timeline-nya. Kalau misalnya kalian mau ke HP yang menurut kalian tertarik. Tapi pertama gue mau bahas ini yang the GOAT dulu untuk HP gaming ya, yaitu si Infinix GT30 Pro. Gue udah pernah review Infinix GT30 Pro, kalau misalnya mau lihat di sini. Kalian bisa lihat di channel gue, tapi gue udah review pretty much 2 kali ya HP ini. Dan HP ini memang is the GOAT. Sampai sekarang pun dia harganya masih susah dapet yang harganya se-worth it ini. Karena adiknya Infinix GT50 Pro itu menurut gue overpriced di harga 5 jutaan sih. Sebenarnya enggak ya, kalau misalnya kita lihat GT30 Pro enggak ada, tapi it's not that good lah dibanding sama GT30 Pro, dan karena coba beda 1 tahun, itu lebih bagus. Gue belinya di harga berapa? Jadi, kalau misalnya kita mau cari ya, gue udah pernah beli, kita reference aja, nanti kita bakal reference juga kalau misalnya kita cari di store, GT30 Pro. Gue udah pernah beli ini. Bekasnya di 3,1 juta, 825 gue beli ini waktu itu Maret. Jadi pas HP belum naik-naik banget ya, bisa dibilang. Udah mulai naik tapi masih belum parah-parah amat. Kita lihat sekarang harganya berapa. Kalau bisa kita cari Infinix GT30 Pro. Nah, by the way, sorry kalau misalnya ada suara motor masuk karena gue pakai mikrofon di PC HyperX Quadcast, jadi kalau misal agak kurang detail juga suaranya, I'm sorry about that. Dan kedengaran suara keyboard juga, sorry. Jadi kalau bisa kita lihat ya, dia mungkin bisa dibilang GT30 Pro harganya udah agak sedikit naik. Ini ada yang jual nih di toko besar ya. Jujur gue agak kurang rekomen jual di toko, beli di toko besar, tapi kalau toko-toko kayak gini biasanya sih cukup oke. Nah, bisa kita lihat nih ada yang jual 3,8 juta, jadi naik sekitar 300 ribuan. Kalau misalnya kita mau langsung di filter aja terbaru dan bekas, kita lihat nih. Nah, terbaru dan bekas, rata-rata orang jualnya, ini ada yang autistik banget ya, ini nggak tahu jual di harga segitu kenapa. Tapi ya, mostly sih GT30 Pro udah agak jarang yang jual ya, mungkin banyak yang nge-keep. To be fair, Tokopedia search bar-nya agak dog shit, tapi ya mungkin kalau bisa mau lihat, ini ya mungkin yang paling oke ya. Cuma sisa 1 doang nih, I don't know. Anyway, gue bakal taruh juga ini link di deskripsi. Semua yang gue browse, gue bakal taruh link di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, gue bakal taruh aja di bawah, tinggal diklik. Jadi ya, GT30 Pro, I think it's the best. Gue udah pernah review juga di YouTube. Dan 1 tahun kemudian, gaming performance juga bagus. Jadi kalau misalnya kita mau agak skip dikit ke gaming performance nih, gue udah pernah tes. Fotonya juga not bad ya, kalian bisa lihat. Gaming aman banget. Untuk HP gaming, ya ultrawide-nya kinda dog shit, tapi cukup acceptable. Video ini yang bikin lumayan oke juga, di 3 juta bisa 4K 60. Walaupun it's not the best 4K 60, tapi not bad lah, bisa kita lihat. At least jernih ya, walaupun kontrasnya agak kurang, sama lumayan noisy, tapi not bad. Masih ada jitter juga. Ya not bad, 4K 30 mungkin sweet spot. Dan pastinya game performance-nya. Gue udah pernah tes pas pertama rilis, dan ini gue baru banget juga nge-review Mei. Bisa dibilang performance-nya ini gua masih oke. Bisa lihat sendiri nih. Wave gue bisa bilang di HP ini. Ini di max setting by the way ya, makanya FPS jelek kayak gini by the way. Tapi kalau misalnya kalian mainnya di yang lebih oke gitu, itu harusnya lebih bagus. Ini di max setting, kalian bisa turunin ke medium biar lebih bagus. Kalau misalnya kita lihat Enfield kalau nggak salah lebih bagus deh. Ya. Enfield is way better, bisa kita lihat. Gua memang kalau di StarTorch di 8350 agak struggling, even di Poco X8 Pro juga yang paling bagus dia agak jelek, tapi Enfield ini enak, ini max setting juga gue kalau nggak salah, jadi bagus. So seperti itu, Infinix GT30 Pro menurut gue sih kalau bisa dapet ya di 3 jutaan, ini sih mantep banget di harganya. Masih one of the best gaming phone untuk price-nya.
Terus gue mau bahas untuk yang all-rounder selanjutnya. All-rounder sih ada Moto H60 Pro, menurut gue itu masih oke banget. Karena kalau misalnya kita ngomongin Samsung sih agak kurang, terutama dari performance, jadi gue nggak rekomendasi A series ya. Tapi kalau misalnya kita lihat Motorola H60 Pro, gue juga udah pernah review di sini, tapi kita mau lihat Motorola H60 Pro di sini. Gue waktu itu dapat review unitnya, jadi gue gak ada historinya di Tokopedia. Tapi kalau misalnya kita mau cari, bekasnya kalau nggak salah dia lumayan murah, maksudnya nggak semahal waktu itu. Barunya masih 7 jutaan, yang menurut gue masih mahal, tapi di zaman sekarang yang serba mahal, ini malah kelihatan oke ya, for some reason. Tapi kalau misalnya kita mau lihat nih, H60 Pro, bekasnya, ada yang jual di 6,3 juta. Mungkin kalian bilang, bang, 6,3 juta, ini mah bukan 5 juta dong. Kalau di PC dia diskonnya nggak bakal nyala. Karena, I don't know, Tokopedia aneh harus di HP. Tapi kalau di HP ini pasti sekitar 5,8 juta plus diskon. Kalau misalkan kalian pakai cashback Tokopedia Points bisa 5,5 mungkin. Tapi ini X Display, jadi ya bukan yang paling terbaik. Tapi Moto H60 Pro menurut gue untuk all-rounder ini masih the best. Mungkin ini di Bandung kalau misalkan pakai diskon, harusnya bisa lah sekitar 5,9an. Dan yang bikin oke HP ini menurut gue dari kameranya mantep. Dan Motorola tuh walaupun dia HP-nya tipis, tapi untuk gaming actually not bad. Terus dia punya chipset yang kalau nggak salah sama kayak Infinix D30 Pro. Jadi bagus. Ya itu juga goes to show seedan itu ya, Infinix D30 Pro. Chipset seedan itu harga 3 jutaan. That's crazy. Tapi ya, untuk all-rounder memang susah dicari harga 5 juta bawah, lebih ke 5 juta mirip, deket-deket ke 6 juta kayak gini. Kalau bisa kita lihat bekasnya nih. Agak jarang ya, memang sorry gue lagi download game. Tapi overall, ini masih oke, tapi again, bisa kita lihat, HP yang gue rekomendasi itu susah banget dicari. Kita bisa nyari rekomendasi lainnya. Kalau misalnya kalian malas sama harganya yang agak mahal, dan mungkin gak mau Motorola karena software supportnya yang agak kurang, kita bisa lihat Samsung Galaxy A57. A57 menurut gue, game performance-nya one of the worst untuk A-series, tapi dia all-rounder aspek lainnya bagus banget. Tipisnya mantap, dan ini barunya pun kalian bisa dapat di 5,8 juta. Ini memang diskonnya tulisannya 6,3. Tapi gue dapat yang baru ya. Nih bisa kalian lihat ada buktinya. Gue nggak cuma yapping doang. Gue dapat dari 5,8 dan ini baru 5 jutaan. So, kalian bisa dapat dari segitu. Kalau misal timingnya tepat, pas lagi diskon di Tokopedia, pas lagi diskon di Shopee, kalian bisa dapat di harga segitu. Kalau misalnya kita lihat A57 Samsung bekas misalnya, kita lihat harganya dia kira-kira di sekitar berapa. Kita lihat dulu. Gak tau kenapa ini browsing Tokopedia selalu nge-lag, aneh. Tapi kalau misalnya kita lihat bekasnya mungkin kalian bisa dapat di 6,1. Tapi yang gue rasa sama A57 tuh bekasnya gak beda jauh harganya, or even more expensive dibanding sama yang baru. Jadi sih kalau A57 gue rekomend kalian beli yang baru aja. Kalau misalnya kalian pengen yang performance lebih bagus, anehnya A56 menurut gue lebih cocok. A56 yang pastinya kita nyari bekasnya. Dan kalau kita lihat bekasnya, dia harganya sekitar 5 jutaan, lebih murah, dan ini belum diskon. Kalau sama diskon mungkin kalian bisa dapat sekitar 4,8 lah. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau yang desainnya lebih keren gitu ya, chipsetnya mungkin sedikit lebih oke, tapi karena dia tipis lebih jelek optimisasi buat gaming, A57. Kalau misalnya kalian pengen nyari bagus buat gaming, dan gak beda jauh juga kok, A56 menurut gue masih bagus banget ya. A56 udah cukup banget, dan harganya bisa kita lihat jauh lebih murah, sekitar 1 jutaan. Seperti itu. Moving on lagi untuk HP all-rounder yang menurut gue ini agak sedikit underrated juga, yaitu ini nih. Realme 15 Pro. Gue jarang banget review Realme, gue udah review juga ini HP dan nanti bakal rilis videonya, stay tune aja di bulan ini, akhir bulan, atau bulan depan awal. Tapi Realme 15 Pro ini unik banget karena underrated dan menurut gue cukup oke. Buat gaming bukan yang terbaik, tapi nggak separah A57. Bisa kita lihat, rata-rata jualnya udah bekas ya, karena ini HP nggak baru-baru banget. Dan dia di sekitar 4,9 dan 4,4. Gue dapatnya berapa kira-kira? Waktu itu gue dapat di 4,8 juta, 12,256 GB, dan ini kondisinya mulus abis untuk bekasnya. Jadi ya, untuk HP 4 jutaan all-rounder, ini menurut gue sih paling oke. Ya ini, kalau 4 juta ini atau enggak, si Galaxy A56. Tergantung kalian suka ColorOS atau One UI. Tapi kalau gue suruh pilih, gue sih kayaknya masih lebih prefer One UI ya. Tapi untuk raw spec sih ini kelihatannya lebih oke, terutama dari chipset. Karena dia chipsetnya pakai apa? Kita lihat aja di GSM Arena. Realme 15 Pro GSM Arena. Dia chipsetnya pakai Snapdragon
7 Gen 4. Mantep ya. Seperti kita tahu 7 Gen 4 sampai sekarang pun masih ada brand yang nge-markup sampai 8-10 jutaan. Ini di 4 jutaan, dapat 7 Gen 4, UFS 3.1, terus IP69, dan juga desainnya menurut gue ini cukup keren ya, yang warnanya kayak ini nih, yang warna ini, kayak seramik itu, cukup keren. Dan dia untuk video recording bisa 4K 60 loh, selfie sama main kamera, semuanya 50 megapiksel. Mantap banget dari gas gini, dan punya baterai yang segede gaban di 7000. Jadi spek on paper ini lebih oke dari A56, dan gue sih udah pernah pakai dan enak, rekomend. HP ini juga cukup tipis. UI-nya bukan yang paling smooth, yang gak smooth kayak ColorOS gitu. Misal walaupun mereka sama, tapi gak tahu kenapa kurang fitur aja. Tapi udah oke OS-nya. Yang masih bagus banget, tahun kemarin merusak market. Sekarang harganya gak beda jauh ya, karena inflasi. Poco F7. Again, gue udah pernah review juga nih HP ya. Decent banget di tahun ini. Gue review Poco F7. Lebih tepatnya sekitar awal tahun. Gue review ini dan HP ini masih bagus banget guys. Di tahun 2006 pun ini masih oke banget. Kenapa? Karena Poco X8 Pro menurut gue itu HP yang gue kurang suka untuk gaming. Walaupun dia iming-imingnya gaming, tapi it's not that good. Dan X8 Pro Max harganya juga udah cukup mahal, tapi performance-nya nggak sejauh itu bedanya. Berapa kira-kira harga bekasnya? Gue waktu itu dapat di, kita lihat ya, gue itu dapat di Poco F7 di 5,1 juta, 12,512. Mantap ya. Tapi kayaknya sayangnya sekarang lumayan susah dapat harga segitu. Ini ada yang jual di 5 juta pas. Tapi biasanya ya, nih gue kasih saran kalian, kalau udah banyak yang menyukai gini, biasanya dia udah habis barangnya. Jadi dia cuma ngepost doang. Tapi ya, nanya aja. Ini ada minus juga, tapi backdoor retak. 5 juta sih untuk backdoor retak, gue agak kurang rekomen. Kalau pakai diskon bisa 4 jutaan, tapi ya tergantung kalian kalau bisa mengulik ganti sendiri lebih murah. Tapi kalau gue sih pengen tahu beres, not really that recommended. Kalau misalnya di toko besar bisa kita lihat harganya memang cukup mahal ya, 5,8, tapi ini bisa pakai diskon Tokped mungkin turun ke 5,4 maybe atau 5,5, sama juga dengan yang tadi sebelah di 5,7 di Purple Cell. Dan kalau misalnya kita mau cari yang individual user, kira-kira dia ada nggak? Kita lihat ya. Individual user agak jarang ya. Individual user mungkin ada nih yang jual di 5,6, tapi ya harganya gue rasa naik sekitar 200-300 ribu pas gue beli lah, karena gue kan beli waktu itu pakai diskon juga. Tapi ya ini HP masih oke banget, dia pakai Snapdragon 865. Kalau misalnya penasaran nih, gue cari Poco F7. Ngapain nulis itu ya? Oke. 865, sorry, bukan 865, 8S Gen 4. Sorry, kenapa 865 gue bilangnya. 8S Gen 4 masih oke banget. Itu pretty much di antara Gen 2 dan Gen 3 performance-nya. UFS 4.1 absolutely fast, masih tahan lama, bisa 4K 60, tapi kamera depan agak sedikit dog shit. It's okay karena buat gamer. Dan ya, baterai juga bukan yang paling besar, tapi udah cukup oke lah untuk international modelnya di 6500 mAh battery. It's pretty good. Gue udah tes baterai juga, it's okay. Layarnya mantap, bezelnya tipis, desainnya asalkan jangan beli yang ini, beli yang biasa, itu juga cukup simple desainnya, gue suka. Ini HP di harga 5 juta masih one of the best. Dan untuk bekasnya, walaupun bekasnya ini kalau bisa kalian ingat sama kayak harga barunya ya, pas pertama rilis, tapi untuk di zaman sekarang yang 5 jutaan kalian dapat HP yang jelek ya speknya, mending beli bekas gini, gue lebih rekomen. Ya pastinya gak cuma Poco F7 ya, ada iQOO Neo 10 juga. Tapi kalau misalkan kalian penasaran gimana game performance-nya, kita lihat aja dulu bentar di tahun 2026. Kalau misalkan kalian lupa, gue lagi nonton Charlie, sorry. Dan game performance seperti ini nih. Gue main Enfield waktu itu di sini, Poco F7. Nggak ada. Lihat, enak ya, no problem. Kalian bisa lihat juga full review-nya. Gue bakal taruh juga link di deskripsi. Dan ya, untuk Enfield oke. Dan gue inget untuk Project Sekai sih ada sedikit audio delay, tapi kalian tinggal colokin headphone dan itu audio delay-nya bakal hilang. Jadi overall untuk main game, ini sih bisa kita lihat 8S Gen 4 untuk Enfield gak ada masalah. Tapi keep in mind ya, HP gaming zaman sekarang karena game yang makin berat, mau HP gaming apapun, even pakai dedicated cooler, dia pasti bakal panas ujung-ujungnya. Kalau misal pakai max setting, itu tergantung seberapa lama aja menuju panas ya. Itu benchmarknya, Bu. Kayak susah deh dapat HP yang gak bisa panas sama sekali tanpa active cooling. Harus pakai active cooling dari outside. Even dari inside pun, kayak Nubia Red Magic, gak bakal se-efisien
dari active cooling yang pakai fan gede di outside gitu. Tapi ya, itu untuk si Poco F7 dan iQOO Neo 10. Gue juga baru review nih HP, dan iQOO Neo 10 memang gak sebagus Poco F7 untuk dari performance, terutama dari all-rounder aspeknya. Dari speaker, itu agak mid. Dari build quality, dia plastik. Tapi iQOO Neo 10 menurut gue OS-nya way better. Origin OS atau iQOS, gue lupa lagi namanya, masih lebih bagus di sini. Dilihat itu, lihat. Karena Origin OS menurut gue di iQOO Neo 10 is just way better, lebih smooth, lebih enak, dan walaupun F7 on paper kelihatan lebih oke, tapi untuk masalah smoothness day to day experience, kalau misalkan pakai HP buat day to day juga, bukan dedicated gaming phone, Neo 10 menurut gue lebih bagus. Bekasnya gue waktu itu dapat tahun ini ya, ini bekasnya gue dapat belum sebulan, malah ini gue hoki lumayan dapat dari orang ini. Ini gue beli di individual seller, jadi bukan orang yang ngejual, user, bukan toko besar. Gue dapet di 5 pas. Itu that's a good deal menurut gue, 12.256. Dan sekarang sih bisa kita lihat udah agak jarang, dan harganya juga agak sedikit di markup sekitar setengah juta. Dan yang harga sekitar 5 jutaan tuh ya, kayak ini di toko besar 5,4 juta. Toko besar biasa selalu lebih mahal, sekitar 200-400 ribuan pengalaman gue. Dan kalau bisa kalian jual atau beli di toko yang kayak gini nih, dia lebih murah. Tapi bisa kita lihat nih, 18 orang menyukai, biasanya ini udah habis, cuma sellernya aja lupa di close untuk store ya. Tapi kalian bisa nanya deh, dia ready atau enggak ya. Tapi ya udah jarang ya, udah agak susah nyari iQOO Neo 10 bekasnya yang harganya oke. Ada yang jual tapi agak mahal, dan 8 GB untuk long term sih kurang rekomen. Ada yang jual di 6 jutaan. Tapi sih kalau di harga segini masih oke sih, to be fair. Ini lumayan oke nih menurut gue nih. Di toko besar tapi not bad, menurut gue not bad. Cuma 6,5 juta, keep in mind ada iQOO 15R yang yes, RAM-nya lebih kecil dan storage lebih kecil, tapi performance-nya pasti lebih oke. Dan kalau misalkan mikir, bang, kenapa gaming gak ngerekomendasi ROG Phone 9 FE? Lihat nih, orang-orang yang jual ROG Phone 9 FE sekarang di markup-nya autis banget. Di atas autis kayaknya. 8,7. Gue waktu itu pernah nge-review ROG Phone FE. Ya, nanti bakal rilis juga videonya by the way. Di minggu ini. Stay tune aja. Dan gue beli hoki banget nih gue. Orang dari penjual biasa. Ini Yudi Y2D ini, dia bukan toko ya, dia penjual biasa, dan gue dapat di harga 6,8 juta. Yes, ini kayak harga beli baru, tapi dia mulus like nu, dan dia bener. Dan di harga segini menurut gue Phone 9 FE memang masih terbaik. Tapi gue nggak direkomendasi di tahun 2026. Gue nggak rekomendasi. Kenapa? Karena susah banget dapatnya, dan di harga 8 juta it's just not worth it. Mendingan iQOO 15R aja menurut gue sih, karena way too expensive ya. Bisa kita lihat nih, memang gue lebih mahal ya belinya. Bekasnya 6,8, gue beli pas baru di Asus ROG Indonesia 6,4. Di markup dia juga sebenarnya, tapi ini gak seberapa, dan it's okay lah. Kalau yang kayak gini-gini nih, Jesus bro, Jesus, tai banget. Dan gak cuma ROG Phone 9 FE ya, Red Magic juga punya masalah yang sama. Yang itu tuh yang bagusnya, rivalnya dia pas tahun kemarin, 8S Pro, sama harganya juga di markup parah, 8 jutaan. Gue gak rekomend mereka berdua, karena mending jangan beli. Jangan pernah beli HP yang di markup, biar seller yang gak laku dan diturunin ke harga yang lebih normal. Ya, jangan kabita guys, jangan sampai tergiur kayak ginian. Oke, sorry, gue malah ngomongin HP-HP goreng-gorengan, karena gue benci hal tersebut. Tapi ya, sebelum kita masuk ke yang terakhir, HP all-rounder, kita lihat dulu performanya iQOO Neo 10 buatnya penasaran. Nah, ini gue baru review juga sekitar 2-3 bulan yang lalu. Dan ini HP desainnya gue suka banget. Audio quality, tapi memang dia agak dog shit. Dan untuk game performance, ini menurut gue yang cukup oke. Tapi bisa dibilang game performance ini sama Poco F7, harga bekasnya kan mereka mirip-mirip ya. Gak beda jauh sih menurut gue, 11-12 lah. Tapi ya, kita mau lihat aja nih, gue main UWA Alias Gen 4. Ini di yang part paling berat di StarTorch. FPS itu kira-kira sekitar 20-30an, which is not bad ya, ini untuk max setting. Dan kalau misalnya kita udah jalan-jalan di luar, dia
FPS-nya lebih tinggi, sekitar 40-an. Untuk rhythm game, HP ini lebih bagus juga dibanding sama Poco F7. Kalau pakai speaker ya, dia delay-nya nggak ada. Enak banget lah pokoknya. Jadi ada plus minusnya, tapi kalau gue suruh pilih untuk HP utama gaming, gue sih lebih ke iQOO Neo 10 daripada ke F7. Cuma kelemahannya iQOO Neo 10 RAM-nya, storage-nya yang kecil ya untuk harga yang sama 512 GB itu aja. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini gue nggak ada videonya, sorry ya guys. Nggak ada video si HP-nya karena gue belum tentu bakal review. Tapi gue cari-cari ya, untuk HP all-rounder Vivo atau BBK Group, ada sebenarnya yang bagus. Ini gue udah di wishlist juga, yaitu Vivo V60. Nih. Gue lihat bekasnya di 5,7, dan ini dia bukan toko ya. Dia user biasa, jadi lumayan good deal 5,7 V60 HP tahun kemarin kan kalau salah apa 2 tahun yang lalu gue lupa lagi. Kita lihat aja di GSM Arena. Speknya juga untuk Vivo V60 di harga sekitar 5 jutaan. Not bad. Ini bisa kita lihat. Dia pakai 7 Gen 4 yang mirip kayak Realme tadi ya. Terus dia punya layar juga AMOLED 120Hz, dia Face 2.2. Agak lambat sih dibanding Realme 15 Pro, ini kelemahan besar ya, Achilles heel-nya di sini. Tapi dia kameranya amazing ya karena pakai Zeiss Optics dan bisa 4K walaupun bukan 4K 60 tapi 4K 30-nya ini gue udah pernah lihat jagat review-review, lumayan bagus. Type-C-nya masih 2.0 dan baterainya sedikit lebih rendah dari Realme 15 Pro, tapi it's good. Di harga segini sih untuk all-rounder ini kayaknya cukup oke. Gue sih cuma mau bahas itu aja, ngasih tau kalian kalau misalnya kalian lagi nyari HP gaming atau HP all-rounder, itu yang gue rekomendasi ya. Ada Motorola, ada Samsung, ada Realme, ada Vivo untuk all-rounder, dan untuk gaming sih cuma brand mereka bertiga, Poco, iQOO, dan Infinix. Dan kalau mau di summarize ya, dari semua harga sih paling worth it untuk gaming masih GT30 Pro. 3 jutaan masih worth it, dan performance-nya gak jauh amat dibanding sama Poco F7 atau Neo 10 gitu ya, gak night and day. Untuk all-rounder, ada dua pilihan sih menurut gue. Kalau misalnya kalian suka sama Motorola dan gak apa-apa bayar agak sedikit lebih mahal, karena agak susah nyari 5 juta ya, Edge 60 Pro yang pastinya lebih bagus dibanding A56 atau A57. Tapi kalau misalnya kalian mau yang nyari, yang oke gitu ya, di harga 5 jutaan yang gampang dicari, di antara A57 sama A56, gue tetap rekomendasi A56 sih. Karena, yes, dia lebih tebal, tapi performance gaming gue rasa lebih oke. Gak tahu kenapa ya, di A57 agak jelek. Kalian bisa lihat aja reviewnya nanti, gue bakal post juga. Dan overall untuk harganya, price to performance-nya, A56 jauh lebih worth it menurut gue sih. Untuk Vivo gue belum pernah review, jadi sorry. Dan untuk Realme di harga di harga sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan tergantung kalian dapatnya di harga berapa. Realme 15 Pro itu juga mantap buat yang ingin pakai ColorOS atau Realme UI ya. Itu oke. Tapi tetap gue paling rekomend sih H60 Pro baru si A56 dua itu. So, seperti itu guys. Sorry ya kalau misalnya ini videonya agak aneh, kita coba browsing doang dan ngobrol dikit, dan ada sedikit tangent tadi gue nge-rage tentang tengkulak. Zaman sekarang memang seperti itu ya. HP-HP mahal, HP zaman dulu yang populer digoreng, dan HP zaman sekarang yang baru rilis harganya pada gila-gila, dan itu memang karena RAM-nya juga mahal. Semoga kan dia sekarang lagi di lawsuit ya si Samsung, SK Hynix dan kawan-kawan RAM maker, karena dia bisa dituduh ngemanipulasi harga RAM. Semoga itu bisa nge-stick dan semoga harga RAM bisa turun. Mungkin gak bakal turun ke awal tapi bisa turun dikit lah. Dan ya, kita sebagai konsumer memang kalau lagi nyari HP yang oke zaman sekarang benar-benar di buttfuck di dua sisi ya. Sama penjual yang nakal digoreng harganya dan maker yang allegedly monopoli atau ngemahalin harganya karena RAM-nya naik. Tapi ya, cuma segitu aja videonya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian ada plan mau beli, bisa komen di bawah. Video ini bakal jadi video diskusi, jadi kita komen banyak-banyak di bawah. Kalau misalnya kalian punya saran yang lebih bagus pun, kita komen. Thank you for watching ya. Dan ya, ini cuma filler episode aja bisa dibilang di channel ini. Kita bakal balik lagi review HP di akhir minggu ini. Seperti biasa, ada ROG Phone 9 FE. Stay tune aja. Thank you, and see you akhir pekan.